Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani kehidupan dan ibadah puasa Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang satu topik, yakninya hikmah atau pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabiullah Ismail alaihi salam. Kita sama-sama ketahui bahwasanya Nabiullah Ismail ini adalah putra dari seorang nabi yang bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang bertitelkan Khalilullah, kekasih Allah. Siapa beliau? Yakninya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jamaah Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail ini adalah sosok anak yang dirindu-rindukan kehadirannya, yang didoakan sepanjang hari, siang, malam, petang dan pagi. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh. Ini yang selalu didoakan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah, yang selalu dimunajatkan setiap hari oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Tibalah saatnya Nabi Ismail ini lahir, menginjak masa balita, remaja, bahkan dewasa. Datang jugalah ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Namun di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-54 dan 55, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kepribadiannya Nabi Ismail alaihissalam ini. Yang pertama dijelaskan di dalam surat Maryam ayat yang ke-54 bahwasanya Nabi Ismail wa innahu kana shadiqal wa'di, kata Allah. Sungguhnya Nabi Ismail ini selalu membenarkan janjinya, selalu menepati janjinya. Nabi Ismail ketika suatu hari berjanji dengan seseorang, dengan sahabat beliau, ternyata sahabat ini lupa dengan janjinya untuk bertemu pada satu tempat. Sampai 3 hari lupanya. Lalu kemudian orang tadi datang pada hari yang keempat, ternyata Nabi Ismail masih di sana. Masya Allah, luar biasa Nabi Ismail selalu menepati janjinya, memenuhi janjinya. Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita orang-orang yang beriman dengan panggilan yang romantis, panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kekasihku yang merasa beriman, apa kata Allah? Aufu bil uqud, tunaikan janjimu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti engkau, berjanji setia kepada engkau, sebenarnya pada hakikatnya mereka itu hanyalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Allah di sini? Allah katakan ketika kita hendak mengikuti setiap janji kita, mengikuti setia kita kepada Rasulullah, dan apabila mereka itu, kata Allah, ketika mereka berjanji tetapi tidak menepatinya kepadamu, bahkan ingkar kepada janjinya kepadamu, bahkan keluar dari sunnah-sunnahmu, disitulah mereka dengan sendirinya telah mengingkari janjinya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala.
luar biasa. Janji ini harus ditepati. Yang pertama, bahwasanya ketika kita berjanji, kita sudah benar-benar berjanji dengan Rasulullah. Dan ketika sudah berjanji dengan Rasulullah, kita sudah berjanji pada hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau pernah bersabda, ayatul munafik thalathah. Ciri-ciri orang munafik, tanda-tanda orang munafik kata Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rasulullah katakan tanda-tandanya yang pertama, apabila dia berkata selalu berbohong. Yang kedua, apabila berjanji selalu ingkar dengan janjinya. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya selalu berkhianat dengan apa yang dipercayakan itu. Jadi kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada, marilah kita jaga cara kita berjanji, jaga kepercayaan orang lain, jaga perkataan kita agar selalu tidak berbohong. Karena ketika kita sudah berjanji, 3 tanda orang munafik ini sudah langsung melekat pada diri kita. Kenapa begitu? Ketika kita berjanji, kita pasti berkata. Kalau kita ingkar janji, pasti bohong dengan sendirinya. Yang kedua, langsung ingkar janjinya. Yang ketiga, ketika kita sudah berjanji dengan orang lain, maka orang itu percaya dengan kita. Maka ketika kita melanggar janji itu, dengan sendirinya kita sudah berbuat khianat. Maka hati-hati dengan janji. 1, perbuatan ingkar janji. 3, tanda-tanda orang munafik sudah langsung melekat pada diri kita. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran pertama, selalu menepati janjinya. Pelajaran yang kedua, di dalam Al-Qur'an surat Maryam tadi ayat yang ke-55, bagaimana kata Allah? Wa kana ya'muru ahlahu minas salati waz zakah. Selalu Nabi Ismail ini selalu memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan solat dan menunaikan zakat. Ini sesuatu yang penting bagi kita, terutama bagi seorang kepala keluarga. Seorang suami harus memerintahkan istrinya untuk solat, harus memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya solat itu merupakan perbuatan yang sangat penting, merupakan ibadah yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik ibadah solatnya, maka seluruh perbuatannya akan baik. Jamaah Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pelajaran ini dapat kita jadikan sebagai sumber atau sebagai batu loncatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita dan untuk memperbaiki keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6 berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu kata Allah dan jagalah keluargamu dari api neraka. Sayyidina Ali karamallahu wajhaha pernah berkomentar tentang ayat ini. Maksudnya tentang ayat ini kata Sayyidina Ali adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan ajarkan bagaimana cara mereka beradab. Banyak sekali hari ini ilmunya banyak, pengetahuannya luas, tetapi adabnya kepada gurunya, adabnya kepada ulama, adabnya kepada kedua orang tua, bahkan adabnya kepada Nabi dan kepada Allah sangat-sangat kurang. Bahkan tak ada adab sekalipun. Hari ini banyak sekali para ulama, mungkin para da'i, para pendakwah yang tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata tak beradab kepada Rasulullah dengan mengatakan orang tua Nabi dalam neraka. Luar biasa. Na'udzubillah. Mengatakan orang tua Nabi di dalam neraka. Ini sedih rasanya. Kecewa kita rasanya selaku umat Islam. Bahwasanya perkataan seperti itu adalah perkataan orang namun tak ada adabnya. Al-adabu fauqul ilmi. Adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Maka banyak para ulama katakan adab dahulu barulah menjadi orang yang berilmu. Jadi pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pelajaran penting ini
harus selalu kita ingat dan harus selalu kita sebarkan dan kita ajarkan, kita beritahukan kepada orang-orang terdekat kita, terutama bagi keluarga dan saudara-saudara kita, anak-anak kita. Jadilah orang yang selalu menepati janjinya, dan jadilah orang kepala keluarga, seorang suami, seorang laki-laki, seorang kepala pemerintahan sekalipun, untuk mengajak keluarga, mengajak bawahannya untuk selalu taat akan perintah solat dan juga untuk taat membayarkan zakatnya. Mungkin pelajaran hari ini, dua pelajaran ini sudah menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Nabiullah Ismail adalah tauladan bagi generasi Islam. Salah satu kunci kita dalam ketaatan adalah satu petuah dari para ulama. Jadilah orang yang kepatuhannya tanpa batas dan jadilah ketaatannya tanpa syarat. Wallahul muwafiq ila aqwamut thariq al-hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.